Selamat siang Bu Nur Hayati, apa kabar? Selamat siang Bu Lucy, alhamdulillah baik. Bu Nur, kemarin kan kita sudah sepakat ya, bahwa nanti pada hari Rabu saya akan melakukan observasi di kelas yang Bu Nur Hayati nanti ajar. Namun sebelum saya observasi, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Nur, boleh? Oh boleh, dengan senang hati Bu Lucy. Baik, percakapan kita hari ini itu Bu Nur itu adalah percakapan pra-observasi ya. Saya ingin sedikit sih berbagi praktek baik dengan Ibu gitu ya. Mungkin karena kan selama pendampingan guru penggerak gitu. Nah, mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya. Iya Bu Lucy, siap. Oke, Bu Nur kalau boleh tahu nih nanti Bu Nur akan mengajar di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 87 Bu Lucy. 87. Yeah. Terus untuk materi supervisi nanti itu materinya terkait apa Bu? Nanti yang akan saya sampaikan ada tentang unsur, senyawa, dan campuran. Lalu tujuan dari pembelajaran saat observasi supervisi nanti fokusnya apa Bu Nur? Salah satunya itu siswa bisa mengetahui pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran itu sendiri Bu Lucy. Kemudian mereka bisa mendeskripsikan perbedaannya apa sih antara unsur, senyawa, dan campuran itu gitu. Kemudian yang terakhir mereka bisa berbagi metode gitu. Istilah menggunakan metode apa yang digunakan untuk memisahkan campuran itu sendiri gitu. Oke, berarti tentang unsur, senyawa, campuran. Iya. Oke, nah kemudian nih apa langkah-langkah Bu Nur Hayati saat pembelajaran nanti yang sudah dibuat gitu ya, agar pelaksanaan pembelajaran nanti itu berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak mencapai pada tujuan pembelajarannya. Oke, kalau langkah-langkah yang saya buat adalah mulai dari pembukaan dulu ya Bu Lucy ya. Pembukaan ya seperti biasa saya absen siswa, kemudian kita masuk ke kegiatan inti, nanti saya akan menggunakan metode berdiferensiasi KSE-nya akan saya gunakan juga. Terus bagaimana mereka berkelompok, membentuk kelompok dan mendiskusikan materi tersebut serta bisa mempresentasikan ke depan per kelompok gitu. Dan terakhirnya adalah penutup, mereka diharapkan bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu gitu. Oke. Berarti sudah dipersiapkan ya mulai dari pembukaan, dari inti, dari penutup. Sudah Bu Lucy. Bu Nur, saya mau bertanya nih, dalam kegiatan pembelajaran yang sering Bu Nur lakukan itu, apa sih permasalahan yang sering muncul, khususnya saat pembelajaran Bu Nur sendiri? Kalau permasalahan sih, terutama kalau dalam berdiskusi kelompok ya, yang lebih seringnya itu saya agak kurang dalam hal waktu aja gitu. Waktunya saya merasa agak kurang, kadang dari yang sudah saya siapkan itu kendalanya ya kurang gitu untuk sampai ke titik akhir. Bisa jadi berlanjut, ya bisa jadi kalaupun presentasi mereka nggak semua kelompok bisa terwakilan untuk presentasi gitu. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua dalam hal menangani anak ABK gitu. Karena ada di kelas ini anak ABK satu orang, saya masih kurang ibaratnya kurang bisa benar-benar memahami bagaimana sih cara belajar si anak ABK ini gitu, sehingga khawatir memang di akhirnya nih anak ngerti nggak ya gitu pada nanti akhir pembelajaran gitu. Oke, berarti dari permasalahan tadi yang Ibu Nur sudah sampaikan itu, kira-kira nih ada strategi yang lebih nggak yang nanti akan Ibu Nur lakukan supaya bisa menyelesaikan ataupun bisa paling tidak itu meminimalkan atau menangani permasalahan yang ada? Kalau yang masalah pertama mungkin saya akan meminimalisir jumlah kelompok itu sendiri ya Bu Lucy ya. Mungkin yang tadinya misalkan ada 6 kelompok, nanti mungkin akan saya kurangi jadi 4 kelompok seperti itu. Supaya mereka bisa presentasi semuanya. Terus untuk yang masalah kedua, yang anak ABK itu mungkin saya akan coba memahami lagi bagaimana sih cara menangani anak ABK ini, bagaimana cara belajarnya, karena bagaimanapun
dia memang harus bisa juga mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Nah, itu akan jadi PR saya. Ya mungkin saya bisa ikut beberapa pelatihan bagaimana cara menangani pembelajaran anak ABK ini. Seperti itu. Oke, bagus ya Bu Nur ya strateginya. Ya, Bu Lucy. Semoga nanti bisa menyelesaikan permasalahan Amin, ini. amin. Oke, Ya. nah, yang ingin saya tahu juga nih Bu Nur nih, Ya. nantinya setelah pembelajaran ini berlangsung itu tanggung jawab apa lagi sih yang ingin Bu Nur kembangkan, Bu Nur ingin lakukan supaya pembelajaran ke depannya itu menjadi lebih menarik, lebih aktif anak-anaknya dan tentunya lebih bermakna gitu. Ya, kayaknya lebih kepada tanggung jawab ini ya, bekerja sama rasa kepedulian mereka antar sesama anggota kelompok Bu Lucy. Karena kadang-kala dalam satu kelompok itu hanya terlihat satu saja yang aktif gitu, sementara yang lainnya diam gitu. Nah, saya akan coba dengan metode ini, saya akan melakukan pendekatan persuasif ke beberapa kelompok yang ini yang sudah terbentuk agar mereka benar-benar bekerja sama dan semuanya bisa aktif dalam kelompok tersebut gitu. Jadi lebih kepada kerjasama gitu yang lebih ditingkatkan. Iya, kolaborasi, betul. Kolaborasi. Baik Bu Nur, semua yang sudah kita bicarakan di praobservasi ini tentunya sudah membawa kesiapan untuk nanti Bu Nur saya ingin join untuk observasi Siap, gitu ya saat nanti pembelajaran. Dan terima kasih, semoga percakapan kita yang singkat ini itu bermanfaat untuk tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Amin, gitu. amin. Nah, Bu Nur, setelah nanti observasi hari Rabu ya, kita akan melaksanakannya di hari Rabu. Nah, bagaimana kira-kira nih, Bu Nur sudah benar Rabu depan ya, Insya Allah bisa. Benar-benar Bu Nur sudah siap ya untuk nanti saya melakukan observasi. Siap, Insya Allah siap. Baik, kalau begitu terima kasih ya banyak ya Bu Nur sama-sama Bu Lucy. Observasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Dahulu, ya. Yuk, ketua kelas silakan disiapkan. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang tadi sudah Bu Nur sampaikan di awal, bahwa materi kita nanti tentang unsur senyawa dan campuran ya. Nanti ada 3 submateri. Bu Nur akan bagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin ya. Dan dalam kelompok ini sudah Bu Nur bagi rata sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi dalam satu kelompok nanti ada yang kemampuan gaya belajarnya audio, kemudian ada yang visual, ada juga yang kinestetik ya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan gaya belajar kalian pada saat berdiskusi ya. Oke, di sini sudah ada 6 kelompok. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui pengertian dari unsur, senyawa, dan juga campuran. Ya, pengertiannya dulu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan, bisa mendeskripsikan apa sih perbedaan antara unsur, senyawa, dan juga campuran. Itu dulu untuk pertemuan kita yang hari ini ya. Oke, Bu Nur akan kasih kalian materi pembuka ya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nanti sesuai dengan kelompoknya. Ini ada 3 submateri, satu kelompok berisi 1 submateri. Ya, Bu Nur akan coba bagikan kelompok Felix, ini kelompok unsur. Kemudian ini kelompok unsur. Ini kelompok senyawa. Ini kelompok senyawa. Sini ya. Ini kelompok campuran. Jadi 2 kelompok sama submaterinya. Ya, 2 kelompok sama 2 kelompok, 2 kelompok.
Nah, sekarang yang kemarin sudah Bu Nur informasikan, siswa yang bisa belajar dengan kemampuan visual, coba dibaca teksnya dulu yang tadi Bu Nur kasih sebagai teks pembuka materi tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Kemarin di kelompok ini yang visual siapa? Relta ya? Ya, Relta dibaca dulu teksnya dari Bu Nur ya. Kalau di kelompok ini yang kemarin kemampuannya visual, siapa? Fidel ya? Ya, dibaca dulu, Neng. Terus kalau yang ini yang kemampuannya visual, kemana siapa? Depi ya. Depi dibaca dulu. Terus yang di sini yang kemampuannya visual kemana baru diinformasikan? Siapa? Dara. Ya dibaca ya Neng baik-baik materinya. Kelompok yang kelompok ini kemarin yang visual siapa yang senang baca? Siapa Neng? Caca ya, dipegang teksnya dibaca ya, materi pembuka dari Bu Nur ya. Dibaca waktunya sekitar 5 menit. Nah, terus yang kelompok lain, yang anggota kelompok yang lain, yang terutama yang kinestetik ya, yang seneng gerak sana sini, Bu Nur suruh belanja, belanjanya tanda kutip ya, belanja informasi ke kelompok lain. Misalkan ini ke Udah. Oke, kalau sudah semua terkumpul belanjaannya, belanjaan tentang materi yang tadi Bu Nur minta, unsur senyawa campuran, kalian susun di kertas karton atau kertas plano atau kertas arturotnya, ya. Bebas, boleh pakai sticky note, boleh mau digambar-gambar, dihias-hias juga boleh. Bebas berkreasi, ya. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca dan Rizky campuran dibaca Hamzah. Pengertian unsur adalah zat. Senyawa adalah zat hasil gabungan antar dua unsur atau melalui reaksi kimia dan baru hasil bergabungan memiliki unsur yang berbeda dengan unsur sebelumnya. Senyawa dibagi dua, yaitu organik dan non-organik. Dan senyawa organik C2, H2, H5, OH, etanol, dan CH3. Contohnya senyawa organik, nasi garam dapur, AI, asam klorida atau asam lambung, AO, natrium hidroksida, dan Mg, H2, magnesium hidroksida. Campuran. Campuran adalah gabungan dari enam bahan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contoh, teh manis, kopi, susu coklat, dan air.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diferensiasi tentang unsur, senyawa, dan campuran sudah kita pelajari, sudah selesai semua. Langkah selanjutnya Bu Nur akan menanyakan kepada kalian refleksi untuk materi tersebut kira-kira bagaimana ya. Nanti mulai dari Realta kita berdiri dulu semuanya. Setelah mengungkapkan refleksinya dengan satu kata, kalian boleh langsung duduk kembali yang sudah mengungkapkannya. Yang belum tetap berdiri, lanjut terus bergiliran, mengular modelnya. Paham? Paham. Ya, yuk silakan berdiri ya. Kita mulai refleksinya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi unsur, senyawa, dan campuran. Kita mulai dari Realta. Setelah mempelajari ini semua, kira-kira perasaan kamu bagaimana sih, refleksi terhadap diri kamu tuh apa dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari? Seru. Seru. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya. Menyenangkan. Menyenangkan. Senang, Bu. Senang. Bahagia. Amazing. Happy. Asik. Seru. 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 Happy. Aktif. Kritis. Seru. Awesome. Senang. Tidak. Apa? Tidak. Gembira. Aktif. Aktif. Menyenangkan. Happy. Bahagia. Senang. Seru. Senang. Kreatif. Bahagia. Seru. Menyenangkan. Ceria. Seru. Oke, terima kasih anak-anak semua atas refleksi yang sudah kalian berikan. Semoga ilmu yang Bu Nur berikan bermanfaat semuanya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bu Nur akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, apa kabar Pagi Bu Lucy, alhamdulillah baik. Bu Nur, pagi hari ini mohon izin ya untuk kita melakukan coaching pasca observasi. Ketika kemarin kita sudah melakukan observasi saat Bu Nur mengajar secara bersama-sama. Bu Nur, saya mau bertanya dari kegiatan coaching yang kita lakukan mulai dari kemarin pra-observasi, observasi sampai pada hari ini kita pasca observasi, sebenarnya dari ketiga kegiatan itu harapan Bu Nur apa sih? Kalau dari yang sudah saya lakukan ya, saya berharap Bu Lucy bisa mendapatkan umpan balik ya, umpan balik dalam proses pembelajaran saya sendiri, agar saya bisa memperbaiki proses pembelajarannya untuk berikutnya gitu. Baik. Nah, Bu Nur, apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan ketika kemarin melakukan pembelajaran IPA? Nah, kemarin Bu Nur sudah mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasi dengan KSE saat observasi kemarin. Iya, kalau saya sendiri pribadi merasakan ada beberapa perubahan yang terjadi pada anak itu sendiri ya Bu Lucy ya. Karena dalam pembelajaran itu saya juga menyiapkan selain LKPD, mereka juga saya berikan penyiapan alat dan bahan yang memang sekiranya nanti diperlukan pada saat proses pembelajaran gitu. Jadi mereka antusias memilih alat dan bahan yang akan digunakan di setiap kelompok-kelompoknya gitu. Oke. Nah, jadi dari situ mereka juga berlatih, ibaratnya tanggung jawab ya, per kelompok itu harus ada rasa tanggung jawab dan disiplinnya. Berarti dari pembelajaran kemarin, dari pengamatan Bu Nur sendiri itu, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin ingin dicapai itu menurut Bu Nur sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai karena dari hasil LKPD yang saya berikan, mereka tuntas mengerjakannya juga. Kemudian mereka juga antusias melihat beberapa tayangan yang videonya saya sajikan di depan kelas gitu Bu Lucy. Oke, berarti pasti ada hal-hal yang baik ya. Nah, hal yang baik apa sih Bu Nur yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran IPA kemarin saat kita observasi? Nah, kalau menurut saya sudah membuat LKPD yang memang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak gitu. Jadi mereka lebih terarah dalam mengerjakan LKPD itu sendiri. Dan yang terpenting mereka sangat antusias Bu Lucy.
gitu. Oke, berarti dari yang Bu Nur ceritakan tadi ya, kira-kira nih apa ada hal baik lain dalam proses pembelajaran kemarin yang sekiranya ini loh bisa dipertahankan untuk pembelajaran yang lebih baik? Ada ya, selain LKPD itu sendiri, mereka saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan bahan dan alat yang memang dipakai pada saat praktikumnya nanti gitu. Kemudian saya mau tanyakan Bu Nur, dalam proses pembelajaran kemarin kira-kira apakah ada kendala atau kekurangan-kekurangan yang Ibu rasakan sendiri? Kalau saya sih masih agak ragu dalam hal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri ya Bu Lucy ya. Karena kan memang di situ kita ada beberapa tahapan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, ada konten, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Yang saya khawatirkan ini benar-benar bisa berjalannya dengan waktu yang sudah disediakan. Itu saja sih kendalanya. Berarti tadi kan Bu Nur sedikit kekurangannya itu untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu Nur ya. Nah, Ya. selanjutnya bagaimana Bu Nur untuk menyelesaikan masalah dari kekurangan yang ada itu, apa yang Bu Nur lakukan? Kalau dari saya pribadi, langkah utama yang akan saya lakukan adalah mungkin mencari sumber belajar dari sumber-sumber lain ya Bu Lucy ya, yang memang sekiranya bisa akan menambah pemahaman saya, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri pada anak-anak gitu, terutama dalam kompetensi sosial sosial emosional gitu. Oke, berarti Bu Nur kira-kira ketika nanti Bu Nur kan sudah tadi menemukan solusi untuk memecahkan dari kekurangan yang ada tadi, kira-kira untuk tindak lanjut untuk melaksanakan komitmen dari pribadi Bu Nur sendiri, kira-kira apa yang akan dilaksanakan dan kira-kira kapan Bu Nur? Mungkin saya akan belajar berkolaborasi ya Bu Lucy ya, berkolaborasi dengan sesama pengajar IPA dulu gitu ya. Mereka akan saya coba gandeng gitu. Mungkin dari situ kita berdiskusi sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah saya jalankan itu sendiri gitu. Oke, nah Bu Nur kan kemarin kalau saya lihat dari observasi kan, meskipun tadi ada sedikit kekurangan, tetapi kemarin kalau saya menilai dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya yang itu terintegrasi dengan KSE itu kan sudah cukup bagus ya untuk diferensiasinya sendiri kan, untuk produk, proses kemarin semua ketiga-tiganya sudah ada gitu ya, dan untuk KSE-nya sendiri bagaimana anak-anak diarahkan untuk menata emosi mereka juga sudah baik. Nah, kira-kira apa sih nih Bu Nur yang sebenarnya yang Bu Nur ingin capai, kenapa harus melakukan pembelajaran ini? Saya sih berharap di kelas saya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan yang terutama adalah bisa mempertahankan Bu Nur, dari pembelajaran IPA yang kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya dan terintegrasi dengan KSE, Bu Nur berani untuk melakukan metode itu. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai dengan menggunakan metode ini atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, baik Bu Lucy, saya berharap dan ingin berusaha mencapai supaya kualitas pembelajaran di kelas saya itu nanti akan lebih baik lagi, terutama dalam hal karakter siswa ya Bu Lucy. Mereka bisa mempertahankan bahkan bisa meningkatkan lagi karakteristik yang lebih baik seperti kerjasama, kemudian disiplin, tanggung jawab, seperti itu dulu mungkin yang akan dikembangkan gitu. Oke, baik Bu Nur, tadi kan salah satu nanti komitmen atau tindak lanjut yang ingin Bu Nur lakukan untuk mengurangi tadi kekurangan yang ada gitu ya, juga untuk perbaikan pembelajaran yang lebih baik, itu adalah salah satunya segera akan melakukan juga kolaborasi dalam mengajar ya dengan timnya dulu, tim guru IPA gitu. Nah, kira-kira Bu Nur, sebenarnya siapa sih yang menurut Bu Nur itu
yang nanti akan bisa membantu dalam pelaksanakan tindak lanjut ini? Kalau saya pribadi sih lebih minta dukungan dari kepala sekolah dan jajarannya ya Bu Lucy gitu. Kemudian yang terpenting rekan sejawat saling membantu juga, dan yang lebih penting lagi adalah keikutsertaan siswa itu sendiri dalam setiap pembelajaran. Oke. Baik Bu Nur, kira-kira mungkin ini saja ya untuk pasca observasi. Nanti setelah Bu Nur mungkin akan melakukan tindak lanjut, mungkin sekali-kali atau 2 kali atau bisa lebih, nanti bisa berkolaborasi dalam mengajar dengan tim, itu kita bisa saling berdiskusi lagi untuk sharing, semuanya tujuannya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Nur atas Sama-sama Bu waktunya. Lucy. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Udah apa gimana? Terima kasih Lucy Sama-sama Pak. coaching pasca observasi. Tapi yang saya lihat sudah ada, kalau kita melakukan alur ceritanya, Bu Nur sudah memperlihatkan bahwa coachingnya itu ada R-nya, rencananya rencana tindak lanjut, kemudian TA-nya juga tanggung jawabnya sudah ada, tadi sudah ditanyakan, pertanyaan berikutnya sudah ada, mungkin tadi masih dikejar lagi siswanya yang mana sih yang nggak bisa, siswanya nggak bisanya di bagian mana. Kan satu materi kan kadang materinya materi apa, dikejar di materi itu, hasilnya belum bisa atau belum apa namanya, belum berhasilnya, siswanya di siswa yang apa gitu. Ditambah dengan itu sih nggak masalah, tapi kalau untuk pasca observasi yang saya lihat tadi sudah lengkap untuk R dan TA-nya. Mungkin pertanyaan berbobot itu seiring berjalannya waktu itu biasanya nanti akan muncul sendiri atau akan terasah sendiri, karena sama kayak pisau kan, kalau kita sering melakukan coaching insya Allah akan terasa sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Odi. Terima kasih ya, Sama-sama Bu silakan. Lucy.